sedikit saya akan sampaikan bahwa Paskah bukan cuma sekedar perayaan, amin. Melainkan Paskah adalah deklarasi kemenangan. Setuju ya? Amin. Saya rasa kita semua hamba Tuhan lalu sudah menyampaikan pesan Paskah kepada para jemaat, dan hari ini kita ada hari ini itu karena kematian Kristus di kayu salib. Kalau Yesus gak mati di kayu salib, gak ada kita. Terlebih lagi, kalau Yesus gak bangkit, ngapain kita nyembah orang mati? Setuju? Kita tidak menyembah orang mati. Tapi karena Yesus bangkit, itu menandakan bahwa dia hidup dan dia layak untuk dipuji dan disembah. Kebangkitannya menandakan bahwa kita menang. Kebangkitannya mendeklarasikan bahwa dia menang atas apa? Atas maut. Dia menang atas kerajaan maut. Bahkan kunci kerajaan maut dia rebut. Jadi kematian Yesus itu bukan karena dia binasa dan dikirimkan ke dunia mati untuk menerima hukuman di sana, bukan. Kematian Yesus di kayu salib, dia betul dia di dunia orang mati. Tapi di dunia orang mati, yang dia lakukan adalah dia merebut kunci kerajaan maut. 3 hari kemudian dia bangkit dan menyatakan kemenangannya. Makanya ada satu ayat kalau nggak salah di Korintus dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana semangatmu? Saya proses sedikit kesaksian. Saya proses mengalami namanya sakit dan sebagainya sampai sekarang sudah recovery, udah kelihatan gemuk lagi kan ya. Puji Tuhan. Ada satu waktu terutama ketika bulan Desember, bagi saya kemarin Desember tahun 2025 itu kalau boleh dinyanyikan ya, Desember kabur gitu ya, karena kami nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nikmati apa-apa, saya susah gitu. Ada satu waktu di mana saya sampai bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau kamu panggil. Ada waktu di mana saya mengalami kesusahan nafas. Istri saya itu sampai doa sama Tuhan. Saya dengar dia ngomong, Tuhan, kau bilang pencobaan yang kau alami tidak akan lebih dari kekuatan. Tapi hari ini sudah lebih dari kekuatan itu. Bisa sampai teriak sama Tuhan kayak ini. Akhirnya ya saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya maksudnya masa kau bawa aku pulang ke Santin buat panggil pulang gitu kan, janganlah gitu. Jadi tapi ya bukan karena aku jadi Tuhan, cuma masa karena gini gitu. Ya, akhirnya ya saya boleh lewati semua. Jadi ini ada satu waktu di mana mungkin kita takut yang namanya kematian. Coba sekarang kita bawa Tuhan sama tanya siapa yang takut mati. Ada yang takut mati? Karena hamba Tuhan nggak ngatur. Saya sempat takut mati. Betul. Walaupun tiap kali ibadah penghiburan saya ngomongnya gini kan, Bapak Ibu Saudara, kita ini orang percaya, anak Tuhan. Percaya kalau kita berpulang ke rumah Bapa, artinya apa? Kita tutup mata di dunia, buka mata di surga. Gampang ngomongnya. Tapi di pikiran kita nggak gampang menghadapi apapun yang kita alami saat itu. Ya. Tapi di firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan bilang apa? Hai maut, di mana kemenangan? Hai maut, di mana semangat? Bukan bagaimana cara kita mati. Yang pasti jangan mati karena dosa. Ya, sudah pasti alamatnya berpulang ke rumah Bapak yang mana? Bapak pembuat kejahatan, Bapak penipu. Tapi kalau kita mati di dalam kebenaran, mati di dalam Tuhan, apapun caranya, kecelakaan, mau sakit, mau apa, mau tidur gak bangun, lebih enak gitu kan, rasa lebih beneran gitu. Tapi gini, yang kita harus sadari bahwa kemenangan itu sudah Tuhan jamin. Amin. Makanya kita bisa ngomong sebagai anak Tuhan, hai mau, di mana kemenangan itu tidak ada. Kalau kita berpulang, artinya kita menang di dalam Tuhan. Jadi mau tidak bisa menguasai kehidupan kita. Mau
tidak boleh menyentuh kehidupan kita. Amin. Jadi percaya Bapak Saudara sekalipun tadi ya dalam proses berjalan ke sini pun ada beberapa kali kejadian. Pak John hampir menabrak mobil kita dari belakang. Siapa yang salah nggak tahu. Tapi saya udah batin, tinggal nunggu gitu aja. Ternyata beliau banting setir, lolos. Ya polisi bilang tuh Pak nungguin, nggak nungguin juga. Gitu cuma kita udah rasa gitu kan bakal gitu. Ternyata lolos. Jadi saya dengar tadi mobil yang subur juga udah dipepet sama orang. Jadi gini saudara, banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tapi kita harus pastikan bahwa kehidupan kita adalah umat dan kita gini, kita sekalipun kita hamba, kita harus percaya kuasa kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit, kita pun dibangkitkan. Karena Yesus menjamin kemenangan kita, maka kita pun harus mengimani bahwa kita juga umat yang lebih dari pemenang. Dalam banyak perkara kita lebih dari pemenang. Lolos dari satu itu kita menang. Lolos dari sakit ini kita menang. Sekalipun kita berpulang ke rumah Tuhan, kita menang. Artinya alam maut tidak bisa menguasai kehidupan kita. Haleluya. Gitu. Jadi kuasa kebangkitan atau Paskah bukan perayaan, tapi kita pun harus mengingatkan kepada jemaat kita bahwa Paskah itu adalah deklarasi kemenangan. Deklarasi kemenangan, dan kita pun juga harus terus mendeklarasikan kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Maut tidak bakal bisa menguasai kita. Kayak saya suka, ya kayak Rasul Paulus mengajarkan, hai maut di mana senang, hai maut di mana kemenangan, tidak ada. Hidup kita tidak dikuasai maut, hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Ya. Jadi yang pertama bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak berdosa, tapi dia dibuat supaya dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia tidak bercela dan tidak bercacat, tapi dia dibuat bercela dan bercacat karena kita. Kita buka ayatnya dulu, lupa satu ayat. Mazmur pasal 16 ayat 10. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 16 ayat 10 yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat ini ditulis oleh Mazmur oleh Daud, Bapak Ibu. Dan kalau kita baca dari perikopnya, bahkan dikatakan miktam dari Daud. Semua pasal-pasal yang bertuliskan miktam dari Daud, ya itu artinya saya sampai selidiki arti dari kata miktam. Miktam itu adalah tulisan emas atau tulisan yang penting. Arti dari miktam. Lalu yang kedua, tulisan yang sangat berharga. Atau miktam itu artinya doa pengharapan, doa kemenangan, doa keintiman. Itu arti dari kata miktam. Jadi miktam dari Daud. Semua pasal yang bertuliskan berawal mula miktam dari Daud berarti itu adalah ayat atau pasal yang penting yang ditulis oleh Daud. Dan itu menjadi Mazmur emasnya dia. Nah, Mazmur pasal yang ke-16 itu di ayat yang ke-10 itu juga berisi nubuat tentang Mesias. Jadi ayat ini berbicara bukan tentang Daud, tapi tentang yang akan datang, Mesias. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang kudus ini Tuhan Yesus maksudnya. Orang kudusmu, The Holy One. Kalau kami kemarin tema kami adalah The Holy One. The Holy One yang maha kudus, orang kudusmu itu memang ya ada di dunia orang mati, tetapi dia tidak diserahkan dan dia tidak binasa. Nah, kita mesti sadari bahwa the Holy One atau orang
Yesus Kristus Tuhan, pribadi yang tidak berdosa. Yesus adalah pribadi yang tidak jatuh dalam dosa, hidupnya sempurna. Dia layak di hadapan Tuhan, tapi dia dibuat jadi tidak layak di hadapan Tuhan karena kita ini tidak layak. Yesus layak. Ya, satu-satunya yang layak menanggung dosa manusia hanyalah pribadi yang kudus ini, yaitu Yesus. Saya kemarin bilang pada jemaat, hanya yang kudus yang bisa menanggung yang tidak kudus. Hanya yang kudus yang bisa menanggung yang berdosa. Dan Yesus yang kudus menanggung semua dosa-dosa kita. 2 Korintus 5:21 mengatakan dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi hanya yang kudus yang bisa menyelamatkan yang berdosa. Poin yang kedua, maut telah dikalahkan. Kemenangan itu nyata. Makanya kita deklarasi kan, ku yakin kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini, dan kemenangan nyata di hidupku. Kita deklarasi iman. Lagu ujian itu ditulis bukan untuk sekedar membuat telinga kita enak. Enggak, lagu-lagu yang kita nyanyikan itu dibuat segala rupa membangkitkan iman kita. Iman lahir dari pendengaran akan firman. Salah satunya lagu-lagu puji-pujian kita. Dikala kita lagi susah, dikala kita lagi dalam masalah, dikala kita lagi sakit, kita mengatakan dan menyanyikan, ku naikkan syukurku. Makanya terkadang orang Kristen itu dianggap sama orang di luar sana, saudara, orang yang aneh. Lagi sakit kok nyanyi-nyanyi. Ya kan? Nah, nyanyi atau lagu yang kita nyanyikan itu adalah ungkapan ucapan syukur, bahkan deklarasi iman kita. Kayaknya kemenangan sudah nyata, maut sudah dikalahkan. Mazmur pasal yang ke-16 dikatakan tidak menyerahkan ke dunia orang mati. Yesus sudah diserahkan ke dunia orang mati. Ini berbicara tentang apa? Kebangkitan, resurrection. Kubur nggak bisa menahan dia, kematian tidak punya kuasa atas dia. Poin yang ketiga, terakhir, kemenangan itu untuk kita. Coba sama-sama bilang, kemenangan untuk saya. Kemenangan untuk saya. Ini bagian penting. Yesus tidak bangkit untuk dirinya sendiri, tapi Yesus bangkit untuk kita semua. Amin. Karena dalam kebangkitan ada pengharapan yang baru. Kalau Yesus gak bangkit, para murid tidak ada pengharapan. Itu aja tuh para murid udah goyang. Betulkah janji yang diucapkan sang guru ini? Sang guru mengatakan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Tapi mereka ragu kan? Bahkan sembari Yesus belum bangkit pun mereka pun dikejar-kejar. Mana para murid Yesus? Tapi karena Yesus bangkit, ada pengharapan baru. Yang kedua, karena kebangkitan ada hidup yang baru. Kita ini produk-produk kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Kalau Yesus gak bangkit sudah beneran. Nah kita nyembah siapa? Apa yang harus kita percayai? Ada banyak tiruan-tiruan di luar sana. Kalau di Bali, Bapak Saudara, itu pernah ada satu ajaran. Kalau mungkin ada yang tahu, itu nama gurunya adalah Sai Baba. Tahu? Orang dari India, rambutnya kebo bulat. Dia sampai bisa terbang katanya. Saya pernah lihat dia terbang. Tapi alirannya kuat sekali di Bali. Gitu. Bahkan dia klaim dirinya sama seperti Yesus. Maria. Ibadahnya mirip kita orang Kristen, ada praise and worship-nya Pak. Bahkan lebih ribut dari kita. Gitu. Masih, kalau nggak salah masih ada sampai sekarang. Alirannya saya baca. Cara berdoanya sama dengan orang Kristen, tangan dilipat, tutup mata. Doanya seperti apa? Sama kayak orang Kristen. Makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Saya waktu itu sempat kerja di hotel. Manajer saya itu penganut dari aliran saya. Tiap kali dia makan, itu doa. Oh mirip. Hanya saya tanya, Bapak Kristen?
Enggak. Terus mereka nggak mau dibilang Hindu juga. Terus, oh saya pengikutnya. Oh, nah kok cara doanya gitu? Iya, cara doa kami begini. Betul makan. Ya kalau gitu ya. Oh. Nah ini, tapi bedanya tahun berapa ya? Tahun 2019 beliau mangkat berpulang ke rumah sana. Tidak dinyatakan bahwa dia bangkit dan menang. Baru goyang. Ada banyak pengikutnya yang meninggalkan aliran. Tapi sampai hari ini masih ada. Nah, satu-satunya pribadi yang mati dan bangkit cuma Tuhan Yesus. Jadi kita ini semua produk-produk yang menerima hidup yang baru. Karena kematiannya kita mendapatkan pengampunan, karena kematiannya kita ditebus, dan karena kebangkitannya kita menang. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam. Itu adalah identitas yang baru yang Tuhan kasih dan Tuhan beri, yang harus kita hidupi. Karena kebangkitan kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Nah ini kita harus terus ingatkan kepada jemaat kita, baik dari sesi-sesi pemuritan ataupun khotbah. Terkadang orang Kristen itu seperti ini. Kemarin saya kasih ilustrasi begini. Ada seorang tahanan. Lalu tahanan ini dijamin, dibayar lunas dan sudah bisa keluar. Pintu penjara dibuka dan dia dipanggil, Bapak, kamu sudah dijamin, kamu sudah bisa keluar. Tapi orang ini, tahanan ini gak keluar dari penjara. Kenapa? Oh iya, masa iya? Masa gak percaya? Masa sih aku sudah dijamin? Masa sih? Nah, ilustrasi ini bilang gini, bukankah kita orang Kristen juga terkadang seperti ini? Bertahun-tahun kita ikut, ya biasa. Pasca dan Natal itu kebanyakan jemaat-jemaat yang lama gitu ya. Tiba-tiba muncul. Mereka dibilang apa? Kristal, Kristen Natal. Terus apa lagi? Kipas, Kristen Pasca. Kapal selam. Ya, nanti muncul, nanti tenggelam lagi. Nah, bukankah kita terkadang orang Kristen seperti itu? Gak percaya kalau dosa kita sudah ditebus, gak percaya kalau dosa kita sudah dibayar lunas. Yesus bilang, ayo sini, keluar. Aku sudah bangkit dan menang. I am the door, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ya kan? Dia akan bertemu dengan Bapa di surga. Sudah, ayo, artinya keluar dari pintu tahanan, pintu penjara. Belenggu dosa sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Tapi kan orang Kristen masih hidup di masa lalunya, nggak yakin dengan masuk terus. Kalau ya sedikit dirohanikan, ya. Saya pernah ada doa di mana tuh di Jakarta. Ada satu ibu berdoa, ya, bukan masalah ibu-ibunya ya, bukan masalah gender, tapi Tuhan, kami ini orang yang berdosa, kami ini tak layak. Betul. Tapi gini, Tuhan Yesus pun nggak minta yang begitu. Bangkit, deklarasikan kemenangan di dalam diri, hidup di dalam Kristus. Ya, kita harus menyadari bahwa kita manusia berdosa. Tapi kita juga harus deklarasikan bahwa dosa sudah ditanggung. Yesus dikatakan di kayu salib, dia bilang apa? It is finished. Sudah selesai. Dosa kita sudah selesai. Amin. Sakit kita sudah selesai. Permasalahan kita sudah selesai. Kemarin saya bilang ke jemaat, percaya penyakit turunan. Siapa percaya penyakit turunan? Saya dibilang, Pak, kamu kan diabetes. Kamu masih diabetes. Oh iya, saya ada diabetes memang. Tapi saya nggak percaya penyakit turunan. Saya patahkan di dalam nama Yesus. Sudah selesai. Yang diturunkan apa? Bukan penyakitnya.
gaya hidupnya. Orang-orang yang diabetes, Bapak Ibu ya, saya cerita ya dikit ya. Orang-orang diabetes itu biasanya punya pemikiran begini, hidup cuma sekali, kamu makan apa makan. Ya toh ya, kakakku. Cari aja itu selalu makanan yang enak. Nanti kalau diingetin jangan makan yang gini-gini, baru bilang, oh iya nggak apa-apa, dikit aja, nggak tiap hari juga, terusin aja gitu. Diabetes juga. Papa mertua saya juga punya pemikiran hidup cuma sekali, mau makan. Apalagi kalau sayang sama cucu-cucu gitu kan, mau beli apa? Mau jajan apa? Ya, jadi bukan penyakitnya yang diturunkan, gaya hidupnya gitu. Penyakit jerawatan itu turunan. Oh, saya mau masalah cuma pada anak muda yang jerawatan. Jangan percaya, patahkan doa. Yesus sudah nanggung. Kalau enggak, istilah Yesus ngomong sudah selesai, itu ngapain kita percaya? Betul kan? Saya pernah mendoakan orang yang mau melahirkan, sakit bersalin, itu betul. Karena itu kan Bapak sudah ya, kamu akan mengalami ini kan, yang harus dialami. Karena ada kesempatan berdoa itu Jumat melahirkan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, segala kesakitan karena melahirkan sudah selesai. Tuh lancar bersekali. Ya tapi nggak semua ya, nggak usah ditiru-tiru gitu. Ini kan iman. Tapi kita harus deklarasikan di dalam Tuhan. Ya, jadi ada pengharapan hidup yang baru dan kita tidak lagi dibuka dosa. Ingatkan terus sama cepat, bahkan kita pun terkadang lupa. Hamba Tuhan itu bisa lupa. Saya waktu kena mental karena sakit, saya juga lupa Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Down. Tuhan masa begini? Tuhan kenapa begini? Salah? Enggak ada salah. Manusiawi. Tapi setelah itu masuk cepat bertobat. Balik sama Tuhan, iya Tuhan, aku kurang ucap syukur. Istri saya bilang gini. Terkadang kita sebagai orang Kristen itu minta mujizat yang instan, betul kan? Doain, sakit didoain, minta langsung abrakadabra sembuh. Kita maunya begitu, tapi kita lupa sama-sama namanya apa? Proses. Saya tetap coba isi saya dulu ini. Mujizat itu terkadang nggak langsung instan terjadi, ya. Tapi kamu hari ini kamu bisa jalan keliling gereja, jalan kaki keliling gereja, 5 kali putaran keliling gereja, itu mujizat. Nah, persembahan. Apalagi kamu bisa bernafas, nggak jadi susah nafas, bukan kayak mujizat. Iya juga. Kamu udah bisa bersepeda, bukan kayak mujizat. Iya juga. Kamu udah bisa ngomong sepanjang bulan Desember, Januari sampai bulan apa ya? Itu saya nggak bisa ngomong, suara serak. Kayak bulan pertama kan saya bilang Pak Firman saya nggak bisa, masih nggak terganggu ya. Nafas cepat habis. Karena kemarin yang waktu kita fellowship di Supandaran itu saya masih tertati-tati. Kenapa? Karena sakit semua kaki. Nafas masih 1, 2, 3, tapi ternyata kesaksian saya paling panjang gitu. Jadi ada masa di mana kita pun sampai melihat kondisi, melihat ke dalam diri, sampai kita lupa kalau kita ternyata itu sudah mengalami yang namanya mujizat. Amin. Nah, terakhir, ayo kita sebagai hamba Tuhan, orang Kristen, kita meyakini bahwa Yesus telah bangkit
menandakan bahwa Dia telah menang. Ya, jadi hidup kita harus penuh dengan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan sudah Kau jamin. Amin. Aku percaya. Itu Bapak Ibu. Ya, jangan hidup seperti orang yang kalah. Tegakkan kepala kita. Masuk pasal yang kedua. Kau adalah kemuliaan ya Tuhan yang telah mengangkat kepala. You're my glory. Belajar dari pesawat itu kalau terbang, pesawat dari atas. Kalau mendarat, ada pesawat mendarat, hidungnya di bawah, ada? Nggak ada. Sekalipun dia turun, saudara, kepalanya tetap ke atas. Hidup kita juga begitu. Sekalipun kita lagi mengalami yang namanya penurunan mungkin, apapun situasinya, pastikan kita selalu lihat ke atas, lihat Tuhan. Hamba Tuhan, saya tahu problem dimanapun kita berada di mana, ada hal yang mungkin bisa, ada hal yang kita alami, ada hal yang buat kita mungkin merasa ya Tuhan kok begini, tetap pandang Tuhan. Kayak lagu tadi Pak Daniel nyanyikan, Uriku setia aku, hidup di kebenaranmu, mataku tertuju padamu. Ya kan, segenap hidupku, kuserahkan itu, selalu pandang Tuhan. Jangan lihat masalah kita, jangan lihat masalah problema itu, kondisi keadaan kita ini. Amin. Saya bisa ngomong gini karena saya mengalami terus ya. Kalau saya nggak mengalami sendiri, itu namanya saya ngecap. Ya, tapi karena saya alami, saya berani ngomong. Yuk deklarasikan iman kemenangan kita selalu bersama dengan Tuhan. Kuasa kematian harus diimbangi dengan kuasa kebangkitan. Berapa waktu lagi kita akan mengalami yang namanya kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita akan masuk dalam pertemuan. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami ucap syukur firman Tuhan buat pujian pribadi kami boleh naikkan kepada Dia Tuhan. Kami sungguh dipuaskan, kami sungguh dijamah oleh Tuhan dan firman Tuhan terus menjadi pengingat bagi kami, mengajar kami, mengingatkan kami, menasihati kami. Kalau yang boleh kami terima Tuhan senantiasa terus membawa kami untuk terus menghidupi karya kematian di kayu salib, bahkan karya kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba Tuhan tempat ini dari Kabupaten Seruyan. Terus bawa kami Tuhan untuk menggenapi janji-Mu. Terus pegang tangan kami kuat ya Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Ajarkan kami terus Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kami memuliakan dan dinyatakan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai pertemuan kami siang hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.